lain dapat beras. Pesan dan genap operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Pernyataan nomor 1 atas penyajian laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Ruang lingkup laporan keuangan adalah untuk tujuan umum, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa, atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan juga pinjaman, serta pemerintah. PSAP 1 berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap entitas menyajikan laporan keuangan dengan komponen-komponen tersebut, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai pembendaharaan umum negara dan daerah. 2. Laporan perubahan SAL yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Struktur dan isi dari laporan keuangan, yaitu 1. Mengidentifikasikan laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. 2. Periode laporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 3. Tepat waktu. Laporan keuangan akan berkurang kegunaannya jika laporan keuangan tidak tersedia bagi pengguna dan dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Contoh implementasi penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah terlihat pada penyusunan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, pusat atau daerah dalam suatu pelaporan. Laporan realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pemakaian laporan secara real selama periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pendapatan laporan realisasi anggaran. 2. Belanja. 3. Transfer. 4. Surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. 5. Pembiayaan dan 6. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Kita akan membicarakan tentang ruang lingkup kerangka konseptual. Di antaranya adalah tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintah, penggunaan dan kebutuhan informasi para pengguna, lalu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari kerangka konseptual adalah pastinya untuk penyusunan standar, lalu juga untuk penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, dan digunakan untuk pemeriksaan. Nah, lalu posisi kerangka konseptual. Lalu posisi kerangka konseptual ini diantaranya adalah kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Lalu jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi itu tetap diunggulkan ya dibandingkan dengan kerangka konseptual. Lalu lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan akuntansi pemerintah diantaranya ada bentuk kelompok pemerintah dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antara pemerintah, adanya pengaruh proses politik, lalu yang terakhir adalah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Oke, demikian. Pengguna laporan keuangan yang pertama ada masyarakat, kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Keempat, pemerintahan. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan yaitu unit pemerintah yang terdiri dari suatu atau lebih entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Komponen peranan pelaporan keuangan pemerintah yang pertama ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Kedua, manajemen, yaitu memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Ketiga,
transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder. Keempat, evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi. Dan yang terakhir ada keseimbangan antar generasi, memberikan informasi mengenai kecakupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dan komponen laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3 neraca, 4 laporan operasional, 5 laporan arus kas, 6 laporan perubahan ekuitas, 7 catatan atas laporan keuangan. Dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama ada relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan, yaitu pertama, basis akuntansi, kedua, prinsip nilai historis, ketiga, prinsip realisasi, keempat, prinsip substansi dan mengungguli bentuk formal, kelima, prinsip periodisitas, keenam, prinsip konsistensi, ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir, prinsip penyajian wajar. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah entitas adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk kemampuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Prinsip nilai historis. Pada prinsip ini, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk kewajiban, dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Prinsip nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena dinilai lebih objektif dan dapat diverifikasi. Ada prinsip realisasi. Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai hutang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Selanjutnya, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Dalam prinsip ini, peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Selanjutnya ada prinsip periodisitas. Pada prinsip ini, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode laporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Selanjutnya, prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru yang diterapkan dapat menunjukkan hasil yang lebih baik daripada metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh implementasi atas SAP. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan oleh anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Manfaat juga dinikmati oleh pengguna lain, di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Misalnya, penyediaan informasi lanjutan pada kreditor akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.